Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Renungan siang kita pada saat ini mengambil tema Si Kerbau yang Malang. Bacaan dari Amsal pasal 10 ayat 19 yang bunyinya seperti demikian. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Sepulang dari sawah, seekor kerbau rebahan di kandangnya dengan wajah yang sangat lelah dan nafas yang berat. Lalu datanglah seekor anjing. Kemudian kerbau itu berkata kepada sang anjing, temanku, aku sangat lelah sekali. Kalau boleh besok aku mau beristirahat sehari saja. Si anjing pergi dan di tengah jalan dia berjumpa dengan seekor kucing. Lalu anjing itu berkata kepada kucing itu, "Tadi aku bertemu dengan kerbau. Katanya dia besok mau beristirahat dulu. Sudah sepantasnya sebab bos kasih pekerjaan yang berat sekali." Si kucing lalu bercerita kembali kepada kambing. Dia berkata demikian, "Kerbau komplain, bos kasih pekerjaan terlalu banyak dan berat. Besok dia tidak mau kerja lagi." Kambing pun bertemu dengan seekor ayam dan berkata, "Kerbau tidak senang kerja dengan bos lagi. Mungkin dia sudah punya kerjaan baru yang lebih baik pastinya." Ayam pun berjumpa dengan monyet dan dia bercerita, "Kerbau tidak akan kerja lagi untuk bos dan mau kerja di tempat lain." Nah, saat malam tiba, sang monyet bertemu dengan si bos. Dan monyet itu berkata, "Bos, si kerbau akhir-akhir ini sudah berubah sifatnya dan mau meninggalkan bos untuk bekerja di tempat bos yang baru." Mendengar ucapan sang monyet ini, sang bos sangat marah besar. Tanpa konfirmasi lagi kepada kerbau, sang bos lalu menyembelih si kerbau karena telah berkhianat kepadanya. Padahal, Bapak Ibu sekalian, ucapan asli sang kerbau adalah, "Saya lelah dan kalau boleh besok mau istirahat sehari saja." Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, berita yang tersebar dari satu orang ke orang yang lain bisa berubah artinya. Karena ada penambahan dan pengurangan dari berita yang disampaikan dari mulut ke mulut itu. Dan akhirnya berita yang ditambahkan dan dikurangi itu akan merugikan dan berakibat fatal. Seperti yang terjadi dan dialami oleh sang kerbau. Menyampaikan berita itu perlu kehati-hatian, perlu hikmat, dan perlu kebijaksanaan. Sehingga berita yang kita sampaikan itu tidak berakibat merugikan dari orang yang kita beritakan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sebenarnya sebuah berita itu berhenti di telinga kita saja. Dan tidak perlu sampai ke telinga orang lain. Mengapa demikian? Karena berita yang kita dengar itu belum tentu terbukti kebenarannya. Kita perlu mencek setiap berita yang kita dapatkan, yang kita dengar kebenarannya. Supaya ketika kita menyampaikan kembali berita itu, kita menyampaikannya dengan bijak dan dari hikmat Tuhan.
saat ini ada begitu banyak berita yang beredar begitu cepat sekali tanpa diketahui kebenarannya. Ini akan merugikan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita semua untuk berhati-hati dalam berbicara. Bicara di sini tidak hanya berbicara secara verbal, tapi juga secara menyampaikan berita-berita juga. Firman Tuhan mengatakan banyak bicara itu dapat menimbulkan pelanggaran. Banyak bicara itu dapat banyak melantur. Banyak melantur akan ada kata-kata yang sia-sia. Dan pastinya kata-kata yang sia-sia itu akan merugikan orang lain. Yang harus kita lakukan pada saat ini adalah menahan bibir kita, menahan mulut kita. Orang yang menahan bibir atau mulutnya adalah orang yang berakal budi. Mengapa bisa demikian? Karena orang yang tidak banyak bicara adalah orang yang mau mendengarkan dengan seksama dan dengan teliti. Orang yang mau merasakan perasaan orang yang berbicara. Demikian juga dengan tidak menyampaikan berita kepada banyak orang, maka kita sedang peduli dan merasakan perasaan orang yang sedang diberitakan itu atau yang sedang dipercakapkan itu. Sehingga kita tidak merugikan orang itu, tapi kita menolong orang itu. Mari kita belajar dari kisah si kerbau yang malang ini, yang harus mati karena kesalahan menyampaikan berita atau omongan dari mulut ke mulut. Oleh karena itu, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, mari kita sebaiknya menyampaikan berita yang baik dan bermanfaat saja bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.